Untuk bendungan yang besar, pada tahap penyelidikan tanah awal itu minimum 5 titik penyelidikan tanah dengan 3 titik penyelidikan tanah pada sumbu bendung, 1 titik di hulu dan 1 titik di hilir. Pada perencanaan detail, penambahan titik bor disesuaikan kondisi geologi yang ditemukan pada penyelidikan tanah tahap awal. Minimum 1 titik setiap 50 meter panjang sumbu dam. Pada pintu air, terowongan pengelak, spillway, outlet, power hose, dan bangunan-bangunan yang lain dilakukan penyelidikan tanah tambahan. Untuk analisis stabilitas lereng, galian yang dalam dan timbunan yang tinggi dengan ketinggian lebih dari 6 meter untuk tanah normal atau lebih dari 3 meter pada tanah lunak, maka diperlukan 3-5 titik pada potongan kritis. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan model yang valid dalam analisis. Jumlah potongan kritis tergantung tingkat masalah stabilitas yang hendak dianalisis. Untuk kelongsoran yang aktif, minimum 1 titik pada sisi atas lereng yang longsor. Untuk reklamasi diperlukan 1 titik per 1000 meter persegi luas timbunan. Selain jumlah titik penyelidikan tanah, hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penyelidikan tanah tahap perancangan itu adalah kedalaman penyelidikan tanah. Nah, sama seperti jumlah titik penyelidikan tanah, kedalaman titik penyelidikan tanah ini juga bergantung pada jenis struktur yang akan dibangun. Untuk struktur fondasi telapak yang mendukung kolom, maka kedalaman penyelidikan tanah itu harus lebih besar dari D ditambah 3B atau harus lebih besar dari 6 meter. Nah, mana yang dipakai, D plus 3B atau 6 meter? Diambil yang terdalam dari 2 kriteria di atas, di mana D-nya itu adalah kedalaman dasar fondasi, B-nya itu adalah lebar fondasinya. Untuk fondasi raff atau fondasi dangkal, di mana seluruh
lantai dari bangunan atau lantai dari basement itu difungsikan sebagai fondasi, maka kedalaman penyelidikan tanah itu harus lebih besar sama dengan D ditambah 1,5 kali B, di mana D-nya itu adalah kedalaman dasar fondasi, B-nya itu adalah lebar terkecil dari fondasi rafnya. Untuk fondasi tiang yang mendukung beban kolom, maka kedalaman penyelidikan tanah diambil yang terbesar dari 3 kriteria. Yang pertama, harus lebih besar dari D ditambah L ditambah B, atau lebih besar dari D ditambah L ditambah 3 kali DP, atau harus lebih besar dari D ditambah L ditambah 5 meter. D-nya itu adalah kedalaman dari pile cap-nya. L-nya itu adalah panjang dari fondasi. B-nya itu adalah lebar terkecil dari titik-titik terluar fondasi tiang. DP itu adalah diameter dari fondasi tiangnya. Nah, untuk bangunan yang menggunakan fondasi pile raft foundation atau fondasi raft, di mana keseluruhan lantai difungsikan sebagai fondasi telapak yang dikombinasi dengan fondasi tiang seperti ini, maka kedalaman titik penyelidikan tanah itu dipakai yang terdalam dari 3 kriteria, lebih besar dari D plus L plus B, atau lebih besar dari D ditambah 2/3 kali L ditambah 1,5 kali B, atau lebih besar dari D plus L ditambah 5 meter, di mana D-nya itu adalah kedalaman dari raft fondasi atau yang juga difungsikan sebagai pile cap. L-nya itu adalah panjang dari fondasi tiang. B-nya itu adalah lebar terluar dari fondasi tiang. Untuk timbunan, kedalaman titik penyelidikan tanah diambil yang terdalam dari 3 kriteria, lebih besar 2 kali B, lebih besar
1,2 kali H atau lebih besar dari 6 meter. Di mana B itu adalah lebar bagian dasar dari timbunan, H itu adalah ketinggian timbunan. Pada kasus galian, kedalaman titik penyelidikan tanah itu dipakai yang terdalam dari 2 kriteria, lebih besar 1,4 kali H atau lebih besar dari H plus 2 meter, di mana H itu adalah ketinggian dari galiannya. Pada kasus galian parit, kedalaman titik penyelidikan tanah itu diambil yang terdalam dari 2 kriteria, lebih besar dari H ditambah 0,7 kali B atau lebih besar dari H ditambah 2 meter, di mana H itu adalah kedalaman dari galian parit dan B-nya itu adalah lebar dari paritnya. Pada kasus dinding penahan air, dalam kasus seperti ini, maka kedalaman penyelidikan tanah itu harus lebih besar dari D ditambah 2 meter, di mana D-nya itu adalah kedalaman dari lapisan tanah yang untuk terowongan atau gua kecil atau saluran air yang terpendam di dalam tanah, kedalaman titik penyelidikan tanah itu harus lebih besar dari D ditambah 2B, di mana D-nya itu adalah kedalaman dasar terowongan, gua kecil atau saluran air yang akan dibangun, dan B-nya itu adalah diameter atau lebar dari terowongan, gua kecil atau saluran air yang akan dibangun. Teman-teman, pertemuan kita untuk minggu ketiga mata kuliah pendidikan tanah dan lokasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.